tidak lupa kita juga terus belajar. Dalam arti belajar untuk diri kita sendiri maupun kita belajar kepada pengalaman orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semua. Kembali lagi bersama saya Bunga Fitri Diana sebagai host dan saya Ardiansa sebagai co-host. ketemu lagi dengan kami di KKN Kumpul Nyata. Pertama-tama kami mau mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu menjadi insan yang lebih baik. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang dosen agama di kampus kita, yaitu Bapak Ade Sofa, SAG MSI. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, untuk pertama-tama nih Pak, boleh nggak sih sedikit jelasin tentang Bapak gitu? Bapak dilahirkan oleh orang tua yang insya Allah sangat bertanggung jawab, ya. Yang Bapak rasakan khususnya sosok ibu, karena Bapak sejak umur 5 tahun sudah ditinggal ayah, tetapi dengan tekad orang tua khususnya ibu, alhamdulillah bisa membimbing, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya, termasuk diri Bapak. Itu semuanya dalam pandangan Bapak itu relatif sukses gitu. Mungkin itu aja sementara. Ya. Kalau untuk jenjang pendidikan nih Pak, boleh nggak di-sharing? Untuk pendidikan sejak SD masih di kampung sendiri, yakni di Kota Serang. Kemudian hijrah ke pondok pesantren, ya ini di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo. Kemudian melanjutkan lagi di Yogyakarta, baik itu S1, S2-nya juga di Jogja. Ya. Kemudian sempat juga mengajar ya, di salah satu perguruan tinggi di Serang, di Banten. Kemudian sempat juga Bapak ikut belajar bekerja di rumah makan. Posisi saat itu Bapak sudah S2 ya. Tapi Bapak tetap karena memang kondisi belum memungkinkan, saat itu Bapak menjabat sebagai asisten personalia. Walaupun sebagai asisten personalia tetap kerjanya selain kita men-setting jadwal karyawan, tapi juga tidak lepas daripada kita ikut terjun di lapangan. Dalam arti kita menyajikan makanan, ikut juga bantu-bantu masak dan sebagainya. Alhamdulillah kemudian ada pembukaan cabang rumah makan tersebut di Jambi. Bapak diangkat menjadi sebagai manajernya ya, di Jambi. Kemudian kurang lebih sekitar 3 tahun di sana. Sempat juga Bapak mencoba untuk buka usaha sendiri dengan usaha yang sejenis yang di rumah makan. Namun ternyata juga perlu kekuatan mental, juga kekuatan modal juga. Nampaknya arah ke sana belum siap gitu ya. Tapi itu menjadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi Bapak. Kemudian sempat juga Bapak ikut mengabdi di Pondok Pesantren Diniyah Muarabungo. Di sana juga hampir 3 tahun. Dan kemudian dapat informasi di sini ada kampus yang waktu itu masih STIA Sisiu Muarabungo. Sempat melamar di sini, alhamdulillah langsung diterima. Ya. Langsung diterima. Kebetulan juga melamar juga di Yasni, tapi kemudian setelah dipertimbangkan ambil pilihan yang di sini gitu. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak ngambil di sini?
Kalau Bapak inisiatif waktu itu sederhana aja, tapi juga kalau Bapak ketika mengambil keputusan itu biasanya tidak lepas daripada musyawarah dengan keluarga, khususnya dengan istri. Kalau waktu ada orang tua, Bapak selalu ngobrol dengan orang tua, musyawarah bagaimana yang terbaiknya. Kemudian ketika sudah mandiri berkeluarga, Bapak sharing dengan istri. Dan yang paling utama itu adalah tidak lepas dengan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah ini adalah sholat curhat sebetulnya. Kalau bahasa gaulnya ya, kita curhat kepada Allah, kita curahkan segala isi hati kita, karena curhat yang terbaik itu kepada Allah. Dan alhamdulillah kecenderungan yang kuat itu waktu itu Bapak ke kampus ini gitu. Ya tidak merendahkan kampus yang lain, tapi dari istikharah ini dengan berbagai pertimbangan lebih cenderung ke sini gitu. Dan alhamdulillah di sini sudah mungkin hampir 10 tahun ya, 10 tahun Bapak bisa bersama-sama dengan dosen-dosen yang lain. Nah, kan Bapak udah 10 tahun nih mengabdi di kampus kita. Ada nggak sih Pak perubahan yang signifikan dari yang awal Bapak masuk sampai sekarang gitu? Sangat signifikan perkembangannya ya. Karena waktu Bapak masuk di kampus ini memang sudah nampak pembangunan itu sedang berjalan ya. Waktu itu kepemimpinan dipegang oleh Bapak Burhanuddin SHM. Dari belum ada yang ruang dosen ya, yang sekarang dipakai oleh bisnis digital itu belum ada, itu sedang direncanakan, termasuk juga kampus ini gedung C ini. Ini dulu gedung yang ala kadarnya ya, 1 lantai, kemudian depannya itu lapangan futsal. Kemudian saat itu juga langsung Pak Burhan punya planning yang luar biasa bagi Bapak, langsung direnovasi, dirubah menjadi 3 lantai, karena beliau punya program ingin segera mewujudkan kampus yang benar-benar unggul dan bermartabat. Nah, diantaranya ini didukung dengan fasilitas yang memadai. Termasuk beliau juga ingin waktu itu dengan semangat beliau ingin membuka program S2. Maka gedung ini juga di atasnya itu tertera dengan gedung pasca sarjana gitu. Sebetulnya itu harapan. Ya, mudah-mudahan harapan ini tidak lama lagi bisa terwujud. Amin. Nah, kembali ke tema kita kali ini Pak, yaitu menjadi insan yang lebih baik. Bunga ada pertanyaan nih Bunga ada pertanyaan tentang mengapa sih kita sebagai hamba Allah atau manusia gitu penting untuk berusaha menjadi lebih yang baik gitu Pak. Setiap diri kita tentunya pengen menjadi lebih baik. Ya, dari hari ke hari itu semuanya tidak lepas ingin menjadi sosok yang lebih baik gitu. Termasuk diri Bapak sendiri gitu, dan kita semua gitu. Tentunya untuk menjadi lebih baik tentu perlu ada usaha ya. Nah, usaha ini adalah diantaranya kita harus ada niat yang kuat ya, kemudian diiringi juga dengan niat itu dengan tekad gitu ya. Karena kalau hanya sekedar saya pengen gitu, tapi kemudian tidak kuat, tekadnya itu biasanya hempas gitu. Karena kita juga biasanya terpengaruh dengan lingkungan. Maka carilah lingkungan yang kedua ini adalah lingkungan yang kondusif gitu. Cari lingkungan yang baik sehingga kita pun termotivasi untuk melangkah kepada hal yang lebih baik tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak lupa kita juga terus belajar. Dalam arti belajar untuk diri kita sendiri maupun kita belajar kepada pengalaman orang lain. Artinya ketika ngelihat orang kok seperti ini gitu, baik itu yang sukses maupun yang gagal, kok dia bisa sukses, gimana caranya kok dia bisa sukses, maka kita akan mencari tahu trik ataupun tahapan-tahapan sehingga dia mencapai kesuksesan. Kemudian juga kita belajar melihat kegagalan orang lain. Artinya kita pun tidak perlu harus mengikuti pengalaman-pengalaman secara langsung, tapi melihat gitu. Ketika orang ini gagal, kenapa kok dia bisa gagal gitu. Jadi ketika kita memahami dengan belajar tadi, maka diharapkan kita ya seperti ada istilah experience is the best teacher gitu. Jadi artinya pengalaman itu adalah guru yang terbaik.
Jadi kita melihat fenomena-fenomena di lingkungan kita dan kita ngambil hikmah dari semua itu. Kemudian diiringi juga dengan terus berdoa. Nah, seringnya kita ini dalam berdoa itu mengalami stagnasi ataupun ngerasa boring gitu kan, ngerasa capek gitu. Kok saya udah berdoa sekian lama kok kayaknya tidak berjawab gitu. Padahal kita tidak boleh suuzon gitu, tidak boleh berburuk sangka seperti itu. Karena lambat ataupun cepat itu suatu saat doa-doa kita itu insya Allah akan terkabul. Dan berbaik sangkanya kalau tidak di dunia, insya Allah pasti di akhirat akan kita nikmati gitu, munajat kita itu. Karena contoh ya, doa-doa yang terus Bapak munajatkan kepada Allah gitu. Contoh kecil seperti Bapak pengen berkeluarga ya dari awal ya contoh. Itu kayaknya kok ada kepesimisan gitu, wajar gitu kita ada rasa pesimis gitu. Tapi doa itu terus kita munajatkan gitu. Jangan-jangan jomblo forever gitu ya. Ada gitu, ada kegundah gulanaan lah istilah bahasanya itu. Karena ketika Bapak udah S2 belum ketemu gitu. Kayaknya kok nggak laku gitu ya gitu. Tapi terus bermunajat pada Allah, istikharah gitu. Karena kalau orang tua itu menitipkan jangan lupa istikharah gitu. Istikharah itu sangat ditekankan di dalam keluarga itu, sehingga alhamdulillah dipertemukan gitu. Dipertemukan yang itu Bapak tidak perlu yang bahasa sekarang itu harus pacaran gitu kan, harus bla 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 gitu. Kalau keinginan nafsu itu kan pasti pengen gitu. Tapi Bapak berpikir istri ini akan menjadi pendamping hidup seumur hidup gitu. Dan dia kalau kita sudah nodai atau sudah kita lecehkan, apa jadinya gitu loh istri saya ini nanti, dan dia akan memberikan keturunan. Nah, keturunan kalau kita sudah nodai gitu, tentunya kan efeknya tidak baik gitu. Jadi Bapak berpikirnya sampai jauh gitu. Jadi artinya antara secara nafsu kita pengen tapi juga kita kendalikan. Alhamdulillah dipertemukan, tidak lama 3 bulan setelah itu langsung married gitu. Dan cepat sekali prosesnya itu gitu. Dan menurut Bapak, insya Allah istri Bapak ini yang terbaik gitu ya. Itu yang contoh kecil ya. Jadi artinya dari rasa pesimis tapi doa ini terus dimunajatkan, itu insya Allah akan berbuah gitu. Kemudian juga contoh lagi, Bapak pengen ibadah haji dan umroh gitu ya. Walaupun sekarang baru bisa menunaikan umroh gitu. Itu juga suatu kejutan. Dalam arti tiba-tiba hadiah itu Allah berikan gitu. Bahkan tidak hanya Bapak sendiri tapi juga menyertakan keluarga gitu. Ini artinya suatu hal yang ternyata Allah ini menjawab gitu. Walaupun kita nggak tahu gitu, dalam arti kapan munajat kita ini akan dikabulkan, itu adalah hak prerogatif daripada Allah SWT gitu. Tapi kita jangan bosan, jangan boring dengan munajat. Karena dengan doa ini pun sebetulnya kita sudah mencurahkan isi hati kita sehingga kita rasanya menjadi tenang gitu loh dengan berdoa itu kan. Kemudian yang terakhir itu adalah jangan lupa di-upgrade ya, dalam arti keimanan kita. Dengan apa? Yaitu dengan ibadah-ibadah yang menguatkan mental diri kita gitu. Ya seperti contohnya kita belajar untuk menjaga sholat 5 waktu gitu kan. Kita belajar untuk istiqomah dengan tilawah Al-Quran kita walaupun beberapa ayat gitu. Kita terus gitu. Kemudian juga kita kalau bisa juga tunaikan sholat-sholat sunnahnya gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menguatkan kita sehingga kita ini tidak sendiri gitu loh. Kita ini tidak sendiri, ada backing yang kuat dalam diri kita ini, yakni Allah SWT. Nah, sehingga ketenangan dalam hidup kita ini insya Allah ya Bapak juga terus belajar, bukan berarti Bapak sudah merasa lebih baik, tapi dengan kita belajar dan belajar terus, kadang juga kepleset, tapi ketika kita kepleset kita cepat-cepat beristighfar ya gitu ya, kita cepat-cepat memperbaiki diri gitu. Kepleset lagi, makanya kan kita ada sholat 5 waktu. Nah, dengan sholat 5 waktu ini kan sebenarnya kita Allah berikan kesempatan gitu. Kepleset setelah subuh ketemu duhur kan, kepleset lagi
nanti ada asar, terus gitu loh. Itu bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, sehingga sholat ini yang Bapak coba rasakan gitu loh. Ingin prosesnya itu tidak lagi menjadi suatu kewajiban, tapi merasa kebutuhan saya untuk ketemu lagi gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyain? Tadi kan Bapak kan bilang ke apa tuh dapat jodohnya kan Bapak prosesnya 3 bulan gitu kan. Itu kan ta'aruf gitu kan. Itu untuk prosesnya itu gimana ya Pak? Untuk proses ta'arufnya itu gimana tahap-tahapnya gitu? Iya. Yang ditanyakan di masalah pada jodoh ya. Iya. Ya memang sudah masanya ya. Sudah masanya kita ini sudah mulai rasa senang ya kepada lawan jenis gitu kan. Itu Bapak pun merasakan itu gitu. Bahkan karena Bapak ini dekat dengan orang tua khususnya ibu ya. Kadang kalau Bapak suka cerita gitu loh. Suka cerita secara terbuka gitu, sehingga orang tua ini juga memberikan arahan yang baik, dan itu kita nggak boleh dengan orang tua kita ini ngerasa asing gitu ya. Cobalah kita ini dekat, akrab gitu, harmonis, itu akan menenteramkan kita. Yang Bapak rasakan seperti itu. Jadi ketika Bapak ini ada rasa senang, suka gitu, Bapak obrolkan dengan orang tua itu gitu. Nah, kemudian karena waktu itu bahkan masih aliyah ya. Kan aliyah kan sudah ada rasa senang ya kan. Iya. Jadi, kalau Bapak ngobrol, kok si ini cantik ya gitu kan. Dan sebagainya, ngobrol segala macam gitu kan. Nah, langsung diarahkan gitu loh. Jaga sekolah dulu gitu ya waktu itu. Nah, ketika masuk ke perguruan tinggi, kuliah gitu kan, sama juga gitu, ketemu dengan seseorang yang kayaknya baik gitu ya, soleha dan sebagainya gitu. Kemudian ibu pun mengarahkan gitu. Kira-kira apa sudah siap gitu? Apakah sudah siap gitu ya? Dalam arti secara mental apakah sudah siap gitu. Jadi tidak langsung nggak boleh gitu, enggak. Kalau ibu biasanya mengarahkannya dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Kemudian juga nanti kalau udah nikah, kira-kira mau dikasih apa kayak gitu kan, dengan lemah lembut gitu kan. Ya akhirnya kan saya mikir gitu ya. Mikir, oh iya ya, apa mau dikasih sop cinta katanya gitu kan. Nah, jadi sop cinta ini kasih mangkok, dikasih gambar cinta, love itu apa cukup gitu kan. Ini ada sop cinta gitu. Kan nggak cukup gitu ya. Sehingga dengan begitu kita mikir, oh iya, berarti saya sebagai laki-laki harus mempersiapkan segala sesuatunya. Berarti studi harus selesai dulu. Nah, ketika selesai S1, ternyata karena pekerjaan waktu itu juga masih honorer, waktu itu masih ngajar ya, honorer di sekolahan, honornya sangat minim, walaupun ada keinginan tapi juga dipertimbangkan lagi gitu loh. Kemudian sampai ke melanjut lagi ke S2 gitu, sama juga pekerjaan masih belum begitu mapan gitu kan. Tapi dirasa kalau sampai mapan betul itu kan kita tidak ada ujungnya ya. Kemudian Bapak rasakan kayaknya walaupun honor Bapak belum begitu besar, tapi kayaknya secara mental Bapak sudah siap gitu. Alhamdulillah ada yang mengenalkan saudaranya. Bapak berpikir gitu loh, apa yang dia pertimbangkan kok dia milihnya ke Bapak gitu kan, sebenarnya kan karyawan-karyawan yang lain juga ada gitu. Jadi Bapak tanyakan gitu. Ya kayaknya Bapak yang pantas katanya gitu kan. Jadi Bapak tidak langsung iya ataupun tidak. Sebentar, saya mau mencoba untuk sholat istikharah gitu. Sholat istikharah, kemudian komunikasi dengan orang tua, karena Bapak waktu itu posisinya di Jogja, kerjanya waktu itu masih di Jogja, orang tua kan di Serang, Banten gitu. Jadi komunikasi, ya udah sholat istikharah aja gitu kan. Terus nanya-nanya, ternyata latar belakang keluarga dari pihak calon istri waktu itu sangat memperhatikan pendidikan, artinya sama gitu, backgroundnya dengan keluarga Bapak juga ya, sangat memperhatikan pendidikan. Keluarga Bapak ini kan relatif sebetulnya kondisinya boleh dikatakan pas-pasan lah ya. Kalau secara materi tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah, tetapi karena tekad orang tua khususnya ibu itu ternyata alhamdulillah keenamnya bisa menyelesaikan studi
S1 bahkan S2 gitu. Begitupun dengan dari pihak keluarga calon istri waktu itu juga nampak memperhatikan pendidikan. Sehingga di situ ada nilai plus gitu. Orang tua menyetujui waktu itu karena ada background pendidikan yang sama gitu. Kemudian diminta waktu itu dari pihak calon istri itu kan silakan untuk berkunjung ke rumah katanya. Waktu itu dia kan tinggalnya di Bandung ya. Dia udah kerja waktu itu di Depok, tapi waktu itu sempat cuti, ngambil cuti, dia posisinya di Bandung. Jadi Bapak waktu di Jogja, Bapak juga ngambil cuti, jadi Bapak setelah sholat istikharah dan musyawarah dengan keluarga, itu tiba-tiba apa istilahnya? Bapak sebenarnya orangnya penakut ya. Tapi dengan kekuatan istikharah itu tadi dan musyawarah dengan keluarga itu tiba-tiba punya keberanian yang luar biasa gitu. Jadi datang ke sana, Bapak mikir, ini kan tadinya via telepon aja, ya kan via telepon aja. Jadi nggak tahu gitu loh. Paling gambar fotonya aja kan gitu kan. Jadi nggak tahu gitu loh. Jadi pas datang ke sana Bapak mikir, kan dia juga nggak tahu Bapak secara langsung gitu. Tekadnya adalah ini adalah pengalaman yang apa istilahnya, yang baru bagi Bapak. Kalau itu ditolak, itu menjadi sejarah Bapak gitu. Tapi kalaupun diterima, itu juga pengalaman dari Bapak istri sendiri gitu ya. Jadi ketika kita ke sana, alhamdulillah di luar ekspektasi Bapak, kirain mungkin kan ada interogasi, ada namanya calon mertua dan sebagainya, ada gambaran kalau kita lihat di apa namanya ada drama atau apa kan biasanya macam-macam gitu kan. Tapi ternyata sambutannya luar biasa ya, sambutannya disambut dengan hangat, diterima gitu dan sebagainya gitu. Ya, jadi silaturahmi sebentar saja, kemudian setelah itu kemudian balik lagi ke Jogja. Nah setelah berapa lama dari pihak calon istri pun sempat ada waktu itu kan silaturahmi juga ke Jogja karena ada juga keluarga dari Jogja sehingga bisa berkunjung ke sana gitu. Kemudian ada kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing untuk melamar gitu langsung ya. Nah setelah lamaran itulah 3 bulan setelah lamaran itu langsung married gitu. Jadi artinya Bapak tidak bisa bahasanya untuk pacaran, gimana mau pacaran karena posisinya dia ada di Bandung, posisi dia kerja di Depok gitu ya, sangat jauh gitu. Jadi hanya via telepon aja gitu. Alhamdulillah bisa terwujud gitu ya.